Jadi di sini kita disuruh mencari, tentukan volume limas alas berbentuk persegi dan luas permukaan. Oke. Nah, dengan sisi-sisinya adalah untuk perseginya. Oke, untuk perseginya 8 cm. Untuk tingginya kita kasih saja untuk yang mudah, yaitu 3 cm. Nah, oke. Dari sini kita akan cari volume. Nah, untuk volume rumusnya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, bagaimana? Kita sebelumnya cari dulu luas alasnya. Luas alas di sini berbentuk persegi, yaitu luas alasnya yaitu sisi kali sisi sama dengan 8 kali 8 sama dengan 64 cm kuadrat. Nah, dari sini baru kita bisa hitung volumenya. Jadi volumenya sama dengan 1/3 kali luas alasnya 64 kali tingginya adalah 3. Oke. Ini ingat ya, ini tinggi, ini adalah tinggi prisma 3 ini. Tinggi adalah yang tegak lurus dengan alas. Nah, sehingga kita bisa sederhanakan coret-coret yang sini, sehingga menghasilkan 64 cm pangkat 3. Jadi jelas ya, untuk volumenya adalah 64 cm pangkat 3. Nah, sekarang bagaimana caranya mencari luasnya? Ini adalah sebuah tantangan. Nah, untuk mencari luasnya, perhatikan di sini. Luasnya tadi sudah dijabarkan bahwa luas permukaan limas adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi-sisi tegak. Nah, anak-anak mungkin sudah tahu di sini. Sisi tegaknya ini ada 4 ya. Ini yang pertama, 1 ada sisi ABT, BCT, DCT dan ADT. Nah, itu kita cari nanti jumlah luas sisi tegak. Nah, karena ini persegi, otomatis sisi-sisi tegaknya ini adalah kongruen atau sama. Jadi sama luasnya karena alasnya berbentuk persegi. Cukup anak-anak cari 1 saja luasnya, tinggal dikalikan 4. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara mencari luas segitiganya, kan gitu ya. Otomatis di sini perhatikan, untuk segitiganya, otomatis ini segitiganya alasnya adalah BC, dah. Tingginya adalah bukan tingginya ini 3 ya. 3 ini adalah tinggi limas, bukan tinggi segitiga yang ini, sisi tegaknya. Kalau sisi tegak yang segitiga ini tingginya adalah TF. Jadi TF-nya ini harus anak-anak cari. Lewat apa? Ya lewat Pitagoras. Perhatikan segitiganya ini. Nah, kita tarik garis bantu di sini ya. Nah, ini perhatikan. Karena AB-nya 8, ini kan setengahnya anak-anak. Jadi ini dapatnya 4. 3 kita cari TF-nya. TF-nya ini pakai Pitagoras. TF sama dengan akar, ini kan sisi miring ditanya. Ya, akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 3 kali 3 9 tambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi jelas ya. Sehingga kita bisa mencari salah satu luasnya ada segitiga. Jadi luas segitiga BCT sama dengan luas segitiga namanya alas kali tinggi per 2. Jadi jangan terkecoh dengan tinggi ini ya. Jangan pakai 3 ya. Alasnya di sini jelas adalah sisi persegi, yaitu 8 kali tinggi yang sudah kita dapatkan adalah 5.
5/2. 8 kali 5 adalah 40. 40/2 adalah 20. Jadi centimeter kuadrat. Nah, luas sisinya sudah ketemu, luas alas sudah ketemu, berarti selesai sudah. Berarti kita bisa cari luas permukaan sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Jumlah luas sisi tegak. Nah, jumlah alasnya tadi kan luas alas sudah dicari, yaitu 64 ya. 64 kita tambahkan dengan sisi tegaknya di sini ada berapa nak? Jelas tadi ya udah ada 4. 4 tinggal dikalikan dengan luas sisi segitiga ini karena keempat-empatnya sama. Jadi tinggal dikalikan dengan 20 sama dengan 64 ditambah 80 sama dengan 144 cm². Nah, itu dia. Sudah jelas mengenai materi limas. Nah, untuk memperdalam kita akan lanjutkan ke latihan soal. Oke, bisa kita lanjut? Nah, ini latihan soalnya. Sebuah kaleng berbentuk balok berukuran 10 desimeter kali 8 desimeter kali 6 desimeter berisi penuh air. Bila air itu dituangkan pada kaleng lain berbentuk prisma yang luas alasnya 96 desimeter persegi dan tingginya 9 desimeter, maka berapa desimeter tinggi air pada kaleng berbentuk prisma? Tinggi airnya ditanya ya, bukan tinggi prisma. Kalau tinggi prisma sudah jelas-jelas di sini tertuang 9 desimeter. Sekarang yang dicari adalah tinggi air dalam prisma. Nah, untuk menjawab ini, langkah pertama anak dapat volume ini akan dituangkan ke dalam prisma. Nah, untuk mencari tinggi airnya di sini yang nggak berubah. Jadi pada saat air yang ada pada balok dituangkan ke prisma, jadi yang berubah ini adalah tingginya. Jadi sampai di mana tingginya? Jadi ukuran alasnya tetap saja. Nanti sampai di mana tinggi airnya? Berarti yang berubah ini adalah tingginya. Nah, otomatis volume prisma ini sama dengan volume balok. Jadi kita bisa cari volume prisma. Apa rumus volume prisma? Jadi volume prisma rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Nah, tingginya ini bukan tinggi ini ya. Nah, ini kita volume prisma, volume air. Nah, biar lebih gini, saya isi volume air. Kan beda dengan volume prisma. Kalau volume prisma ya tinggal 96 dikalikan dengan 9 saja. Nah, ini adalah volume air ditanya, otomatis tingginya yang ditanyakan di sini. Nah, untuk volume prisma ini kan sama dengan volume balok. Dari tadi saya bingung ini. Maaf saya salah ketik, ini adalah volume. Nah, kita ganti aja langsung ya. Untuk volume prismanya yaitu 480 sama dengan luas alasnya adalah 96 kali tinggi. Sehingga tingginya adalah, tinggal dibagi aja ya, ini udah sering-sering, yaitu 480 dibagi 96.
Hasilnya adalah 5 desimeter. Jadi tidak terisi penuh di sini ya prismanya. Jadi ketinggiannya prismanya adalah cuma 5 desimeter. Dari tinggi prismanya ini 9. Nah, setelah tertuang airnya tingginya menjadi 5 desimeter. Jadi sudah terjawab sudah, maka tinggi air pada prisma adalah 5 desimeter. Nah, kita lanjut